Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati sekaligus kami doakan Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas Duta Indah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang dilanjut dengan majelis ilmu di pagi yang insya Allah penuh berkah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillahi, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillahi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang masih istiqomah kita niatkan untuk sejenak beriktikaf dan bertolabul ilmi. Konteksnya ini adalah silaturahim yang diisi dengan kajian menjadi silatul ilmi yang insya Allah hasilnya silatul barokah antara kita. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari satu fenomena. Kita sebut fenomena karena ini sesuatu yang aneh tapi nyata. Beberapa waktu yang lalu terjadi fenomena di masyarakat kita, yaitu kekecewaan berjamaah. Jadi kecewanya berjamaah. Kecewaan pertama itu ketika terjadi pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Uzbekistan di pertandingan semifinal Piala Asia U23. Gol pemain Indonesia dianulir oleh wasit. Semua publik penggemar sepak bola di Indonesia kecewa dan rame-rame protes kepada wasit. Bapak Ibu sekalian, pelajaran pertamanya, sebelum kejadian di lapangan sepak bola itu ada juga peristiwa kecewa berjamaah yang diakibatkan oleh wasit. Cuma yang pertama itu wasitnya namanya MK. Kalau wasit yang kedua namanya wasit sepak bola. Qadarullah itu poinnya kok mirip gitu. Wasit MK yang menang 0-2, wasit lapangan sepak bola yang menang 2-0. Beda-beda tipis, 0-2 sama 2-0. Nggak usah baper, udah lewat pemilihannya, santai saja ya. Ini kita mau ngambil ibrah, karena Allah menegaskan semua yang terjadi min ayatillah. Nggak ada yang sia-sia dari semua yang Allah ciptakan ini. Pelajaran pertama yang bisa kita petik, ternyata kecewa itu tidak enak, Pak. Kan peristiwa pertama sebagian kecewa, sebagian senang. Yang wasit MK tadi loh. Kan nggak semuanya kecewa. Ada yang kecewa, ada yang senang. Nggak lama setelah itu muncul wasit tengah lapangan
yang membuat semua jadi kecewa. Mau 01, 02, 03, 04, 05, 06 semua kecewa tuh Pak. Protesnya berjamaah kepada wasit. Jadi ternyata kecewa itu tidak enak dan ternyata tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Maka santai saja menghadapi apapun dalam hidup ini. Tadinya kecewa, senang ngelihat yang lain kecewa. Enggak lama kemudian dibuat Allah kecewa bareng-bareng. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua binasa, yang kekal hanya Allah. Kekecewaan, kesenangan, kesedihan, kegembiraan, semua itu hanya sementara, dan itu Allah pergilirkan di antara manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kajian kita pagi ini, dua peristiwa yang kita sebut sebagai fenomena tadi, kata kuncinya cuma satu: dianulir. Yang pertama dianulir MK, yang kedua dianulir oleh wasit. Ya kan? Yang pertama kemenangan pasangan lain dianulir sama MK, yang kedua gol pemain Indonesia dianulir oleh wasit. Kata kuncinya dianulir alias tidak dianggap. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, ternyata peristiwa yang sama kelak akan terjadi di akhirat Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah menganulir amal-amal soleh seorang hamba di dunia. Ada saatnya di mana nanti di akhirat Allah akan menganulir semua amal yang dilakukan semasa hidupnya di dunia. Itulah yang Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4. Mungkin banyak yang hafal di antara kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Bunyi ayatnya amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita biar mudah memahaminya Bapak Ibu sekalian ikhwatal iman. Orang yang mati-matian beramal di dunia, di akhirat masuk neraka. Silahkan nanti dibuka Qurannya Pak. Silahkan dibuka semua buku tafsir yang menafsirkan ayat kita. Semua ulama tafsir mengartikan, menafsirkan ayat itu, mereka yang mati-matian dengan segala amal
surga kecuali manusia pertama yang bernama Nabiullah Adam alaihi salam. Dan manusia ini pengennya masuk surga. Sombongnya melebihi iblis. Yang satu namanya iblis, sudah pernah di surga, terusir dari surga karena satu, sombong. Yang satu lagi namanya manusia, belum pernah di surga, pengennya masuk surga, sombongnya, itu. Jadi yang satu terusir dari surga karena sombong, yang satu lagi pengen masuk surga, tapi sombongnya ngalahin yang terusir, Pak. Masa sih Ustaz? Ya sekedar kontemplasi saja. Mudah-mudahan kita tidak. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu ikhwatal iman yang berhadir ini tidak masuk. Iblis itu kan cuma sekali membangkang kepada Allah, Pak. Saat diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam, dia tidak mau. Cuma sekali membangkang itu, Pak. Walaupun nanti tafsir pembangkangannya ini akan berkembang penjelasannya, tapi hakikatnya cuma satu kali pembangkangan itu, Pak. Makhluk Allah yang pengen masuk surga ini, pembangkangannya udah nggak kehitung, Pak. Dalam sehari saja berapa kali membangkang itu. Ini pagi ini nih, banyak yang membangkang nih. Yang nggak pada nyampe ke masjid, yang nggak pada bangun sholat subuh kan membangkang semua. Yang habis subuh langsung pulang tanpa ada uzur syar'i, itu juga membangkang itu. Karena ngaji itu bukan sunnah. Jadi jangan salah Bapak Ibu sekalian, ngaji itu bukan sunnah, wajib. Kok bisa wajib Ustaz? Karena beragama dengan ilmu itu hukumnya wajib. Nah, salah satu cara kita mendapatkan ilmu hari ini yang sangat logis dan bisa kita kerjakan melalui pengajian, Pak. Emang mau masuk pesantren lagi? Mau belajar lagi, mau masuk perguruan tinggi lagi, ngambil fakultas agama Islam, nggak mungkin dengan seusia yang ada sekarang ini. Ya satu-satunya yang logis untuk dikerjakan, meluangkan waktu duduk di pengajian begini. Maka kalau dalam kaedah agama kita, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka hukum sesuatu itu menjadi wajib. Contoh, hukum wudhu itu apa, Pak? Hukum berwudhu itu apa? Sunnah, Pak. Tapi salat dalam keadaan bersuci dan sudah berwudhu itu hukumnya wajib. Maka wudhu bagi orang yang mau salat hukumnya wajib. Kalau Bapak nggak mau sholat, nggak wajib wudhu itu. Kalau wajib, batal wudhunya wajib wudhu lagi tuh, Pak. Tapi kan nggak. Wudhu kita lagi, ya biasa, bukan mau sholat, bukan mau baca Al-Quran gitu. Ya sunnah, kalau Bapak mau wudhu lagi ya silahkan, bagus, menjaga air wudhu. Tapi kalau mau sholat, wajib itu hukumnya wudhu itu, Pak. Karena orang yang sholat, wajib dalam keadaan berwudhu. Nah, sama dengan pengajian itu. Pengajian itu hukumnya menjadi wajib karena beragama dengan ilmu itu hukumnya wajib. Maka turunannya ngaji itu bukan pilihan. Maka kata singkatnya, ngaji itu bukan nunggu waktu luang, tapi yang benar luangkan waktu. Maka ini kita ngaji bukan sekedar mendengar ceramah, tapi ini bagian dari ibadah dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sekedar ngaji mendengar, wah insya Allah belum bubar dari masjid ini saja sudah lupa apa yang disampaikan Ustadznya. Apalagi udah bubar. Ya wajarlah, faktor usia itu bukan satu aib, tapi sunnatullah itu.
Makanya dulu ada pepatah belajar di waktu kecil seperti melukis di atas pasir. Belajar di waktu sudah berumur ya seperti melukis di atas air. Berarti nggak ada manfaatnya Ustaz. Bukan itu yang Allah lihat. Allah jawab dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang Allah lihat dari setiap ketaatan kita adalah kesungguhannya. Kesungguhannya yang Allah lihat. Nah, ini Allah lihat betul bersungguh-sungguh. Sampai ada yang menahan ngantuknya luar biasa ya. Wah. Subhanallah, perjuangan ini yang Allah lihat ya. Nah, inilah yang membuat Allah kelak akan membukakan jalan-jalannya kepada kita semuanya. Insya Allah saat nanti Bapak Ibu membutuhkan ilmu itu, Allah kembalikan ilmu itu ke dalam hati Bapak Ibu sekalian. Maka jangan heran kadang-kadang suatu saat ditanya orang Bapak Ibu bisa jawab. Ya, karena Allah kembalikan ilmu itu. Yang penting sekarang kita lakukan usahanya dengan sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada pembahasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruh ulama, jumhur ulama, mayoritas. Bukan seluruh, jumhur itu mayoritas. Hampir semua ulama sepakat. Ulama salafus salih. Kenapa kita bedakan? Salaf itu terdahulu, dulu artinya. Kalau bahasa kita salaf itu dulu. Kebalikan dari salaf itu khalaf. Orangnya disebut salafi. Nah, hati-hati dengan penyebutan salafi, Pak. Kalau disebut salafi, Qarun juga salafi. Fir'aun salafi juga, Pak. Karena orang dulu. Jadi hati-hati dengan memakai istilah. Hati-hati dengan pemakaian istilah yang baik, tapi tujuannya untuk tujuan yang kurang lah. Kita tidak mengatakan tidak baik, tapi kurang baik. Hati-hati. Ini nanti bisa masuk kategori istihza'u bid-din, pelecehan terhadap agama itu. Contoh kata sunnah. Itu kata yang baik, mengandung arti yang baik, tapi kadang-kadang dipakai untuk mempersempit gerak umat ini. Bahkan dipergunakan untuk menjustifikasi kelompok dan golongan tertentu. Maka muncul
Quran itu selalu tunggal, nggak pernah jamak Pak. Dinun jamaknya, pluralnya adyan, itu nggak pernah kita temukan dalam Al-Quran. Selalu tunggal, din, satu. Jadi yang benar itu Islam. Wah nggak boleh Pak Ustadz, ini negara Pancasila, nggak ada urusan. Ini identitas, ini prinsip. Bagi kami Muslim, Islam yang benar, yang lain salah. Radikal, bukan. Karena agama yang lain pun yang diakui oleh negara ini berhak mengatakan yang sama. Dan kami nggak marah. Agama kami yang benar, Islam salah, monggo silahkan. Itu hak Anda. Maka tagline yang mengatakan semua agama itu benar, koma, menurut pemeluknya masing-masing, itu yang benar. Kalau selama ini kan semua agama itu benar, titik Pak. Itu yang disebut dengan pluralisme agama. Haram itu hukumnya dalam Islam. Kalau ada Muslim yang mengatakan Islam benar, agama yang lain benar, murtad. Murtad itu Pak. Harus tegas, Islam yang benar, yang lain salah. Inna dina indallahil Islam. Kalau dia bilang agama yang lain juga benar, kenapa sampai nggak pindah agama saja? Ini prinsip, ini identitas, nggak bisa ditawar Pak. Dan ketika pemeluk yang lain mengatakan hal yang sama, silahkan. Apakah kita harus ribut dengan urusan begitu? Enggak. Perbedaan itu tidak harus membuat kita menjadi ribut. Maka disebut toleransi. Dalam Islam disebut tasamuh. Apa arti toleransi itu menurut Bapak Ibu sekalian? Saling menghormatikah toleransi itu? Itulah yang ditanamkan selama ini kepada kita. Toleransi artinya saling menghormati. Salah. Toleransi itu dalam Islam lakum dinukum waliyadin, artinya saling membiarkan, bukan saling menghormati. Karena kalau saling menghormati nanti pasti kebablasan. Udah banyak contohnya Pak. Baca sholawatan di gereja itu dianggap toleransi, itu kebablasan. Itu namanya tololansi namanya itu. Bukan toleransi yang begitu itu. Kayak nggak ada tempat yang lain aja. Kita nggak tahu siapa yang melakukan. Pokoknya ada saja kejadian begitu. Toleransi itu bukan saling menghormati, saling membiarkan, jangan saling mengganggu, jangan lompat pagar. Mereka punya kegiatan, ya sudah, biarkan saja. Nggak usah dicampuri, nggak usah sok mau membantu dan sebagainya. Kita pun umat Islam punya kegiatan, ya sudah, biarkan. Karena kalau diterjemahkan toleransi itu saling menghormati, banyak yang kebablasan. Buktinya sudah banyak itu. Karena alasan toleransi nanti ketika akhir tahun semuanya pakai pakaian Sinterklas, pakai topi Sinterklas. Tujuannya nih apa, maksudnya alasannya saling menghormati, bablas jadinya. Kalau bahasa candaannya malaikat bingung jadinya. Lah ini Pak Haji tadi subuh kuliah subuh di masjid, ini udah pakai topi Sinterklas ini. Kira-kira loh ya, bukan istihza ini. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan. Nah, sekarang kita kembali. Sederhananya para ulama salafus salih mengatakan ummahatul kibriya fil Quran arbaun. Ada 4 kata kunci kesombongan di dalam Al-Quran. Nah ini poinnya Pak. Ada 4 kata kunci kesombongan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Pertama, kata ana.
Ana itu artinya saya. Pencetusnya pertama kata ini adalah iblis. Dalilnya Quran surat yang ke-7 ayat 12. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka, kata Allah. Apa yang membuatmu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Dijawab oleh iblis, ana khairum minhu, karena saya lebih baik daripada Nabi Adam. Itu kata iblis. Hati-hati dengan kata saya. Saya, aku, gue. Kalau sekarang diterjemahkan dengan istilah sultan. Sultan anu, sultan anu, sultan anu, kan banyak tuh istilah-istilah. Itu kan pada hakikatnya ingin menunjukkan keakuannya itu. Sultan apalah itu ya, nanti sebut jadi masalah itu, kode etik jurnalistik. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan kata ana, apalagi kalau sudah ada istilah gue gitulah. Kalau bukan gue nggak jadi nih masjid, kalau nggak gue nggak jadi nih semua bla bla, saya dan saya terus. Karena kata saya ini rentan membuat siapapun jatuh kepada kesombongan. Contohnya iblis itu. Sampai perintah Allah berani dia tentang dengan mempergunakan kata ana. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ikhwatal iman, analogika sederhananya, kenapa sih manusia itu tidak boleh sombong dengan istilah mempergunakan kata ana ini? Satu, hakikatnya belum tentu sama dengan yang dia rasakan. Karena pada saatnya manusia itu semua hanya bisa merasa saja, Pak. Merasa hebat, merasa kuat, merasa sehat, merasa kaya, merasa pintar dan sebagainya. Hakikat apakah demikian? Belum tentu. Belum tentu. Merasa kuat, belum tentu juga kuat. Kenapa? Preman yang katanya pernah membunuh orang itu sakit minum obat. Padahal dia bilang itu dia nggak takut mati. Preman kan sering bilang gitu, saya nggak takut mati. Sakit kepala, nyari obat. Kalau sakit jangan minum obat dong, kan nggak takut mati. Karena sakit itu ujungnya cuma dua, kalau nggak sehat mati, Pak. Kalau nggak sehat ya mati. Preman yang katanya tidak takut mati, sakit ke dokter minum obat, berarti kan masih takut mati. Tapi merasa kuat, hakikatnya lemah. Yang kedua, kenapa manusia itu tidak boleh sombong? Siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun dia hari ini, itu kan cuma salah satu saja, bukan satu-satunya. Salah satu. Merasa kaya, ada yang lebih kaya dari dia. Yang lebih kaya masih ada yang paling kaya, Pak. Merasa paling kaya masih ada yang maha kaya, Allah.
Apa? Ngapain orang yang sudah banyak jasa tunduk sama yang belum tentu jasanya gitu. Gue gitu loh mantan ketua. Wah, udah jelas-jelas peran gue banyak, ketua baru diangkat aja belagu lu. Di kampung saya tuh begitu tuh Pak, banyak begitu tuh di kampung saya. Jangan ada yang baper ya, banyak yang begitu. Tadi merasa senior nggak mau tunduk sama junior kan gitu. Yang kedua merasa paling berjasa. Yang ketiga alasan iblis itu kan dia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam dari asal penciptaan. Makanya dia bilang khalaqtani min nar, gue kan dari api, Adam lo cuma dari tanah. Kan kira-kira begitu. Kan ada juga orang yang sekarang mengandalkan keturunan gitu. Makanya ada istilah darah biru. Padahal kalau ditusuk ya darahnya merah juga itu. Ada yang darah biru, ada keturunan ini, keturunan ini. Maka kenapa ada apa namanya itu? Mahfuzat kalau di pesantren itu namanya. Ada kata-kata bijak dalam kearifan orang-orang Arab itu mengatakan begini, innal fata man yakulu ha anaza walaisal fata man yakulu kana abi. Yang namanya pemuda yang berani mengatakan inilah saya, bukan inilah anak ayah saya, enggak. Yang banyak itu kan sekarang bokap gua, ayah saya pejabat, ayah saya dulu kaya. Itu kalau dalam Islam bukan pemuda itu. Pemuda itu yang berani mengatakan inilah saya, bukan inilah ayah saya. Jadi dia hanya bisa menunjukkan ayahnya, tapi tidak bisa menunjukkan tentang dirinya ini. Itu alasan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam ini. Kata kuncinya ya semuanya pembangkangan. Jadi yang pertama ana, yang kedua ada kata li, lam ya, menunjukkan kepemilikan. Li itu pencetus pertamanya adalah Fir'aun. Ada di dalam Quran surat 43. Surat 43 itu Quran surat Az-Zuhruf ayat yang ke-51. Ketika dia mengatakan kepada kaumnya, iznada Fir'aun fi qaumihi ya qaumi alaysa li mulku Misra. Wahai kaumku, bukankah semua kekuatan dan kerajaan Mesir ini adalah milikku? Hati-hati dengan kata li, merasa mempunyai, rasa memiliki, rentan menjatuhkan seseorang kepada kesombongan. Ini punya saya, ini milik saya, dan seterusnya. Maka ikhwatal iman usikum wa iyaya, jangan pernah merasa memiliki, karena kalau kita sudah mulai merasa memiliki, itu pintu masuknya kepada kesombongan. Anak saya, suami saya, istri saya, mobil saya, harta saya, rumah saya, pada hakikatnya nggak ada itu semuanya. Yang punya itu semua Allah, kita hanya dititipi. Kita hanya dititipi. Semuanya itu hanya milik Allah. Apa buktinya semua itu milik Allah? Kapanpun Allah mau ambil, kita tidak bisa melawan kehendak Allah. Gak bisa. Kalau kata Allah kun fayakun, mau ditahan sehebat apapun gak bisa. Bahkan nyawa kita yang paling kita sayangi ini, kalau Allah sudah mau mengambil, ya sudah. Bagaimana kehendak Allah saja. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun di kerangkeng, Allah
tetap bisa mengambil apa yang dikehendaki dari kita. Jadi kita tidak punya hak milik, yang ada cuma hak guna. HGU Pak, HGU. Bukan SHM ini. HGU semua, HGU-nya yang mengeluarkan Allah itu. Bukan badan pertanahan, bukan. HGU, anak HGU, hak guna asuh. Rumah hak guna, semuanya hak guna. Karena kalau Allah mau diambil kelar semua itu Pak. Selesai, nggak ada hak milik. Semuanya hanya hak pakai, hak guna. Karena titipan. Nah, titipan itu kalau dibuat menjadi ilmu otak-atik ada kepanjangannya itu Pak. Titipan itu kata kerjanya titip. Titip, Allah titip kepada kita. Titip napas, titip segala-galanya lah. Nah kalau titip itu kalau dibuat, ini ilmu otak-atik, jangan dicari dalilnya nanti di Quran hadis, nanti bingung malahan. Titip itu T-nya itu tega. Jadi sikap yang pertama yang harus kita lakukan terhadap semua titipan Allah adalah tega. Karena kalau tidak tega bisa merusak titipan Allah itu. Contoh, anaknya masih tidur, subuh udah azan berkumandang, anaknya masih tidur, mau dibangunkan nggak tega. Ya Allah, nyenyak amat cucu saya tidurnya. Akhirnya nggak dibangunkan, nanti aja setelah azan. Dilihat, masih nyenyak, nanti aja setelah qomat. Dilihat, sampai habis, 5:30 nggak kelar-kelar, nggak bangun-bangun. Karena nggak tega. Titip
keputusan dan pilihannya, ya sudah jalankan. Kan itu agama itu, bukan untuk dipertentangkan, Pak. Karena semuanya memiliki dalil. Jangan yang mengharamkan melihat yang menghalalkan dari sudut pandang dia yang mengharamkan. Sampai kapanpun nggak bakal ketemu. Orang dia udah nggak suka jengkol, dipaksa untuk suka, ya nggak bakal. Mau apapun yang diceritakan tentang jengkol, mau semur jengkol, mau rendang jengkol, mau apapun, bodoh amat. Yang penting jengkol saya nggak suka. Selesai urusan. Kalau dipaksakan terus nggak bakal ketemu. Yang suka mau dijelek-jelekkan seperti apapun tentang jengkol, ya tetap aja Pak dimakan sama dia. Jadi yang menghalalkan pertanggungjawabkan, yang mengharamkan juga pertanggungjawabkan. Yang jelas semua memiliki dalil. Bukan hadis Rasulullah jelas begini. Itu nanti kalau diperdebatkan nanti akan muncul argumentasi. Ini konteksnya bagaimana, ini bagaimana, panjang itu. Akhirnya yang terjadi saling mengkafirkan. Rame kemarin itu Pak. Subhanallah, hampir bentrok itu antar kelompok hanya urusan musik. Padahal ya musik itu nggak penting banget gitu dibahas. Karena dia bukan masalah usul dalam agama, bukan masalah prinsip, hanya masalah furu'iyah saja. Cuma kadang-kadang yang buat kita ironis itu Pak. Ada ini sedikit kita berkomentar sebagai penutup. Ada istilah anggukan ritmis kaki sang kiai. Jadi ceritanya ini imajinatif ceritanya, bukan real Pak. Tapi ada hikmahnya. Ceritanya ada dua kiai berdebat tentang halal haramnya musik di sebuah pesantren. Sampai mengeluarkan, ini kan kita bacanya dalam konteks Indonesia, maka disebut kiai pesantren. Bawa kitab, hampir bertumpuk-tumpuk kitab yang menghalalkan dan mengharamkan ini berdebat. Semuanya tegang menyaksikan perdebatan itu. Khawatir kedua kiai ini akan bentrok fisik. Udah panas Pak. Di tengah perdebatan yang begitu sengit, sayup-sayup terdengar suara musik dari kejauhan. Tanpa sadar kaki sang kiai yang mengharamkan musik itu goyang-goyang di bawah meja Pak. Begitu ngelihat itu santrinya bubar semuanya. Ditanya, kok pada bubar? Kan masih itu kakinya Pak Kiai udah menjawab semua perdebatan ini kan gitu. Maka ada kaedah lisanul hal absahu min lisanil fam. Lisan kenyataan itu lebih fasih daripada lisan yang ada di mulut ini, Pak. Mulut bisa ngomong apapun, tapi perbuatan itu kadang menunjukkan aslinya. Maka dalam kaedah disebut sariratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan tentang rahasianya itu. Haram, kakinya goyang-goyang. Ya udah, selesailah urusannya itu. Ya sama juga yang pada bilang debat-debat kemarin itu. Haram. Begitu dibuka media sosialnya isinya musik semuanya ini. Ya memang kerjaannya bukan masalah substansi lagi Pak, bukan masalah hakikat. Pengen ngadu domba doang, pengen buat rame. Karena sekarang kerjaan yang paling banyak di masyarakat kita dua profesinya. Pertama tukang gorengan, yang kedua tukang sate. Udah, tukang gorengan itu kerjanya menggoreng apapun. Tukang sate kerjanya ngipas-ngipasin udah. Itu yang terjadi. Apa aja sekecil apa musik goreng sampai gosong. Yang satu lagi ngipas-ngipasin, hayo terus. Akhirnya yang nggak tahu apa Pak, Bapak Ibu mohon maaf. Apa sih tujuan dari semua ini Bapak Ibu sekalian yang terjadi ini? Hati-hatilah Pak. Ini nanti kapan-kapan kita bahas tentang dinamika zuhrufal qaul. Apa tujuannya dengan semua perdebatan dinamika yang ada di tengah umat ini Pak? Kita nggak sadar kita ditunggangi oleh kekuatan yang tidak suka terhadap Islam. Apa yang ingin mereka tanamkan? Keraguan-raguan di dalam diri umat Islam tentang agamanya.
Bentuknya gimana Ustadz? Ini kalau antum yang biasa ngaji aman yang begini-gini nih Pak. Coba yang banyakan mana? Yang ngaji apa yang nggak ngaji Pak? Banyakan yang nggak ngaji. Yang nggak ngaji begitu lihat begini, Ustadz A ngomong begini, Ustadz B ngomong begini. Kemarin saya dengar Ustadz itu bilang begini, lo kok sekarang begini, besok beda lagi. Akhirnya apa? Pusing gua, mending nggak usah gitu Pak. Akhirnya tujuan mereka tercapai. Umat ini meninggalkan agama ini dengan cara menanamkan keraguan di dalam diri umat Islam. Karena mereka tahu 90% umat Islam Indonesia ini tidak mengerti tentang agamanya. Gak paham Pak. Kalau ditanya nabinya siapa? Nabi Muhammad. Lahir kapan? Tahun gajah. Kok disebut tahun gajah? Ada gajah gede banget waktu itu. Iya, tahun gajahnya kapan? Tahun gajah. Iya, tahun keberapa itu? Pokoknya tahun gajah. Dari dulu tahun gajah aja yang dia tahu Pak. Padahal ngikut maulid itu sudah ratusan kali dia udah dengar itu yang baca diba itu. Ditanya kapan? Tahun gajah. Gajah aja ingatnya. Ingat Rasulullah kalau ingat gajah dia. Apalagi kalau ke kebun binatang dia Pak. Lihat gajah. Wih, ingat dia Rasulullah. Hina banget tuh yang begitu itu. Ya begitulah pemahaman umat kita. Real itu fakta Pak. Muncul perdebatan begini, bingung dia. Akhirnya kata dia apa? Udahlah, tinggalkan aja, mending gak usah katanya. Hanya ditinggalkan agama ini. Makanya mereka bilang apa? Kata kok orang-orang komunis, agama itu candu, buat bingung orang saja salah satunya. Akhirnya jauh, bebas hidupnya tanpa agama. Maka kadang sering kami analogikakan kita yang udah di masjid ini, yang akur, yang damai. Jangan sampai kita yang sudah ke masjid ribut, yang bersyukur yang gak ke masjid. Dia bilang sama temannya, bro, untung aja kita kemarin gak ke masjid. Loh kenapa? Itu di masjid pada berantem. Gitu Pak. Nah dulu NU Muhammadiyah ribut masalah kunut. Wah, debat tentang masalah kunut. Ya alhamdulillah sekarang udah gak ribut. Kirain makin paham. Ternyata bukan. Udah pada gak sholat subuh ke masjid Pak. Makanya udah gak ributin kunut lagi udah. Lah gitu kondisi umat. Makin lama makin banyak pengajian, bukan malah tambah makin cerdas. Kenapa? Karena ada asobiahnya itu. Dia lihat nih ada pengajian di Duta Indah Al-Ikhlas. Bukan ustadz saya tuh. Pulang dia. Asobiah, fanatik. Ini yang membuat jumud pemikiran umat ini. Bukan ustadz saya. Bukan kiai saya. Bukan habib saya. Mau ustadz siapapun, mau kiai siapapun, lihat rujukannya. Kalau rujukannya Quran hadis, itu ustadz kita, itu guru kita. Kecuali ada ustadz datang ke sini rujukannya Darmo Gandul, Gatoloco, Jerat Sentana yang begitu-gitu, itu baru tinggalkan tuh yang begitu. Mau ustadznya pakai jenggot, nggak pakai jenggot, nggak ada urusan. Karena jenggot itu nggak ada urusannya dengan agama, itu sunnah Rasulullah. Iya, clear hadisnya itu. Tapi bukan itu syarat menjadi masuk surga Pak. Kalau jenggot itu syarat masuk surga, Abu Jahal duluan masuk surga dari kita. Jenggotnya segini Abu Jahal Pak. Kita jenggot 3 lembar aja, 3 helai udah memfatwa haram semua orang. Gimana ceritanya begitu itu? Celana dilihat itu di atas mata kaki apa tidak, ya nggak masalah. Itu sunnah Rasulullah, clear. Mau di bawah mata kaki silahkan, tapi syaratnya kata Nabi jangan sampai menjadi kesombongan. Masyarakatnya malah sakit. Orang pakai celana cingkrang di atas mata kaki ribut dari Sabang sampai Merauke. Giliran ngelihat ada orang pakai celana super cingkrang di atas lutut, dia nggak marah, malah ditonton sama dia. Tuh perempuan-perempuan yang pakai celana super cingkrang. Kalau cingkrang di atas mata kaki, kalau super cingkrang di atas lutut, dipelototin aja, rusak. Yang harusnya dipermasalahkan gak dipermasalahkan, yang gak perlu jadi masalah dibikin jadi masalah. Ujung-ujungnya nanti yang pada gak ngaji, yang gak pernah ke masjid, bodo amat, bikin ribet aja nih agama itu.
Besok ditukar KTP-nya sama dia. Agama _20. Repot lagi. Tercapailah cita-cita mereka, Indonesia tanpa agama, bebas tanpa aturan. Wah, saling sikut, saling sikat segala-galanya. Itulah tujuannya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan semua kita jamaah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah insya Allah menjadi bagian dari yang merekatkan antar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. S3 kita ini. S3 saudara sampai surga.